Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GKI Saman Budi. Jumpa kembali dengan saya Kak Vera, saya Kak Peri, Dan saya Kak Yohanes. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas semua yang terbaik yang Tuhan berikan. Thank you for the word so. Thank you for the word so big and big. Thank you for the food we eat, yum yum yum. Thank you for the bird that sing a little. Thank you God for everything. Sekali lagi. Thank you for the word so big and big. Thank you for the food we eat, yum yum yum. Thank you for the bird that sing a little. Thank you God for everything. Thank you for the word so big. Thank you for the word so big and big. Thank you for the food we eat, yum yum yum. Thank you for the bird that sing a little. Thank you God for everything. Thank you. Thank you God for everything. Thank you God for everything. Yuk adik-adik, sebelum melanjutkan ujian kita mau berdoa. Yuk adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup, mari kita berdoa. Bapak, selamat pagi, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kami kesehatan, dan juga kami mau berbakti Tuhan. Berkati kebaktian ini dari awal sampai akhirnya, baik dalam puji-pujian, mendengarkan firman, dan juga memberikan persembahan. Biarlah Tuhan pimpin agar kami boleh mendapat berkat dalam kebaktian ini. Sekali lagi terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Anak tadi kamu menyanyikan lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Semua bergerak ya adik-adik ya. Yuk mari kita menari bersama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
T-A-A-T, taat. Seperti biasa, adik-adik juga semuanya ikut bernyanyi dengan gerakan ya. Ya adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Susan. Sebelumnya kita mau Tuhan tolong kita mau menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan ya. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita berdoa dulu yuk sebelum mendengarkan cerita dari Alkitab. Kita berdoa ya. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menyertai kami boleh menyanyikan dan memuji nama-Mu. Tuhan, saat ini kami ingin duduk diam, kami ingin mendengarkan cerita dari Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau juga mau tolong Kak Susan dalam membawakan ceritanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik,
Kak Susan mau tanya nih, siapa dari adik-adik yang bandel? Bandelnya kalau disuruh mama atau papa tidak pernah mendengarkan atau tidak pernah dilakukan. Misalnya contoh, siapa di sini adik-adik yang tidak suka sayur? Ada? Wah, ada ya. Nggak suka ya sama sayur. Dulu Kak Susan juga nggak suka sama sayur. Kak Susan dulu kalau disuruh makan sayur, dari kecil kata mama itu selalu meringis-ringis karena nggak suka. Nah, adik-adik, itu berlangsung terus sampai SD, ya, sampai kelas 6 SD nggak suka sayur. Nah, makanya karena tidak suka sayur, Kak Susan itu selalu bermasalah kalau misalnya mau BAB, gitu ya. Jadi BAB-nya itu nggak setiap hari adik-adik. Nah, dulu mama tuh selalu bilang makan sayur supaya pencernaan kamu baik, katanya, supaya kamu bisa BAB setiap hari. Terus kalau disuruh makan buah, apalagi pepaya, aduh, Kak Susan paling gak suka pepaya. Sampai sekarang pun Kak Susan gak suka pepaya. Tapi kalau pepaya yang matang sekali, Kak Susan gak suka. Karena dulu emas pelihara beo, burung beo. Nah, burung beo itu makanannya adalah pepaya. Jadi kalau nyium pepaya yang matang, aduh, Kak Susan mikirnya itu burung beo gitu ya, bau kandangnya beo gitu ya, burung beo. Jadi sejak itu Kak Susan gak suka. Sampai sekarang pun Kak Susan gak suka. Tapi Kak Susan suka misalnya pepayanya tidak terlalu matang, yang masih rada keras-keras ya, jadi ada kriuk-kriuknya kalau makan. Nah, itu Kak Susan suka. Nah, sayur pun karena mengalami susah BAB, jadi Kak Susan sejak SMP suka sekali makan sayur. Dan apalagi sekarang suka sekali sayur, nah ya. Nah, adik-adik, nah siapa di sini ada juga ya yang sering dibilangin sama papa, misalnya contoh lagi hujan gak boleh main hujan-hujanan, atau disuruh belajar tapi malah main game. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar ya, kita mau belajar dari cerita Alkitab, dari cerita Alkitab yang dimana bangsa Israel juga kalau dikasih tahu sama Tuhan itu tidak pernah didengarkan dan tidak pernah dilakukan. Adik-adik, bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir itu dipimpin oleh Tuhan. Sampai mereka masuk ke tanah Kanaan itu dipimpin sama Tuhan. Nah, dengan berjalannya waktu ya, akhirnya sampai di satu saat di mana dipimpin Tuhan menunjuk Samuel sebagai hakimnya mereka. Jadi kalau ada apa-apa, mereka ada masalah apa, mereka membicarakannya kepada Samuel. Dan pada saat itu semua tua-tua dari bangsa Israel kumpul menghadap kepada Samuel. Dan mereka bilang sama Samuel, kita mau raja. Kita mau raja. Nah, Samuel tanya, kenapa kok tiba-tiba mau raja? Kita mau kayak bangsa yang lain, punya raja. Cuman kita doang yang gak punya raja, katanya. Nah, terus Samuel bilang, baiklah, saya akan berdoa sama Tuhan. Saya akan bicara sama Tuhan. Samuel ngomonglah sama Tuhan.
Samuel berpikiran gitu ya, bahwa bangsa Israel nggak suka dipimpin sama mereka, sama Samuel, karena Samuel sekarang sudah tua. Nah, tapi Tuhan bilang, bukan, mereka bukannya tidak suka dipimpin sama kamu, tapi mereka nggak suka dipimpin sama aku, katanya. Dengarkan apa yang mereka mau dan katakan kepada mereka, kalau mereka minta raja, mereka harus merelakan anak sulungnya untuk menjadi tentaranya si raja atau bekerja di istana. Begitu juga dengan ibu-ibu, ya, mereka harus masak. Dan juga hasil dari hasil tanam mereka harus sebagian diserahkan kepada raja, gitu ya. Dan mereka harus banyak sekali, gitu ya, dikasih tahu sama Tuhan. Samuel sampaikan, kumpulin lagi, ya, tua-tuanya. Samuel katakan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Udah dikasih tahu nih ya, akan begini. Tapi mereka tetap ngotot sama Samuel, kami mau raja. Tuhan penuhi, mereka mau raja. Biarkan mereka mengetahui apa yang selama dipimpin sama raja mereka akan mengalami seperti apa, ya. Nah, adik-adik, raja itu juga akan dipilih oleh Tuhan. Adik-adik, kita belajar ya adik-adik, jangan seperti bangsa Israel. Kalau dibilangin sama Tuhan tidak mau mendengarkan. Nah, kan kita nggak mungkin ya diperintah sama Tuhan. Tapi Tuhan sudah menunjuk papa, mama, dan guru menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Papa dan mama dan guru kalau melarang adik-adik, misalnya jangan main hujan-hujanan, ayo belajar, jangan main game terus, itu untuk kebaikan adik-adik. Gak mungkin papa dan mama itu akan menyelakai adik-adik. Begitu juga dengan guru. Guru udah ajarin, suruh belajar, tapi adik-adik gak belajar. Dan hasilnya mendapat nilai jelek. Kalau nilai jelek berarti harus remedial, ya. Nah, begitu juga di dalam kehidupan si bangsa Israel seperti itu. Nah, adik-adik, sebelum kita ayat hafalan, kita lihat dulu ya film ini mengenai seorang anak yang namanya Kaleb. Kaleb, ayo makan. Mama baru selesai bersih-bersih. Jangan lupa lepas sepatu ya. Oke, Mam. Pesawat siap mendarat. Kaleb,
Mama bilang harus lepas sepatu kan? Iya. Mama kan sudah capek bersih-bersih. Gimana nanti kalau Mama lihat ini? Maaf ya, Pa. Ya sudah, ayo kita bersihkan sama-sama. Gimana, jadi repot kan? Tahu nggak, kalau kamu tadi nurut sama Mama, kamu nggak perlu jadi repot begini. Nak, kamu disuruh itu karena kami sayang kamu. Itu demi kebaikanmu. Ingat waktu ibadat keluarga? Yang dari Efesus. Pasal berapa ya? 6. Iya, pintar. Anak-anak, yaitu kamu Kaleb. Taatilah orang tuamu, agar baik keadaanmu. Jadi, kamu harus taat sama Mama dan Papa. Makanan siap. Ayo makan. Ayo, kita makan dulu yuk. Oke, Pap. Yup. Mundur, mundur. Ya, terus. Net, net, net. Ya, hook. Net, net, net. Hei, awas nabrak. Sorry. Bongkar muatan. Ya ampun. Kaleb, kita mau ibadat keluarga. Ambil bukumu. Beresin semua kelerengmu. Nanti orang bisa jatuh loh. Kamu harus taat sama Mama dan Papa. Maju. Makasih ya. Mama senang sekali kamu nurut. Yuk cepat. Kakak sama Papa udah nunggu. Sofia, menurutmu ini gambar apa? Bagus, semua sudah kumpul. Ayo, kita mulai dengan doa dulu. Nah, adik-adik, apa yang dapat adik-adik belajar dari film tadi? Ya, Kaleb juga anak yang bandel. Suruh tidak masuk, akhirnya masuk dengan kaki yang kotor. Padahal ibunya sudah ngepel, ya, sudah membersihkan lantai. Akhirnya jadi kotor. Nah, tapi Kaleb ditegur sama papanya. Ya, berarti Kaleb belajar gak? Diajarkan sesuatu gak? Nah, begitu juga dengan adik-adik ya. Kita boleh belajar seperti Kaleb. Ditegur sekali sama papa, langsung diingat. Ya, di kejadian yang kedua begitu juga ya. Dia disuruh pergi ke gereja tapi dia masih main. Nah, pada saat dia sudah mau tinggalkan mainannya dengan yang masih berantakan, akhirnya dia teringat akan teguran papanya. Makanya diberesin dulu, baru dia pergi ke gereja. Adik-adik juga harus begitu ya. Ditegur sama papa, itu harus diingat. Nah, adik-adik kita buka yuk ayat hafalannya. Kita buka kitab Amsal.
Amsal 6. Amsal itu di perjanjian lama ya adik-adik, setelah kitab Mazmur ya. Amsal 6 ayat 23. Bunyinya seperti ini. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Kita ulang ya sekali lagi ya. Amsal 6 ayat yang ke-23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Nah, demikianlah cerita untuk hari ini. Mari kita berdoa ya adik-adik. Lipat tangannya, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah Kau berikan. Ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang patuh pada orang tua dan guru. Ajarkan kami Tuhan untuk juga taat kepada Engkau Tuhan Yesus. Ajarkan kami Tuhan untuk kami boleh selalu berdoa setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Susan, kalau pada kesempatan pagi ini juga kita diberikan kesempatan untuk bisa memberikan persembahan kepada kami. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan huruf itu. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami juga boleh membawa sebagian berkat Tuhan yang boleh Tuhan Yesus limpahkan melalui kedua orang tua kami. Biarlah persembahan ini Tuhan boleh menjadi memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya adik-adik, sebentar lagi kita mau selesai ibadah. Tapi kita mau menyanyi satu pujian. Anak sekolah minggu dengan darah. Lagi kami menghadap Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan dan juga Tuhan telah memberkati kami dari awal sampai akhir. Tuhan, ibadah pada pagi hari ini kami mau Tuhan menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang patuh, dan kami tidak mau menjadi anak-anak yang nakal dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan.
Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong kami untuk kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Dan Tuhan tolong pimpin juga sepanjang minggu ini anak-anak Tuhan di dalam sekolah, dalam kegiatan sehari-hari, agar juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga maupun juga di lingkungan teman-teman. Sekali lagi terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik, kebaktian sekolah minggu telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.